warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dialog Dewan yang disiarkan langsung dari Start Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTY FM Madari dan juga dirilai oleh Radio Konco Tani AM. Oke, siang hari ini Timi bersama dengan dua orang narasumber, semuanya adalah Sri Kandi yang ada di DPRD Kabupaten Sleman. Jadi siang hari ini sepertinya kita bakal rumpi sekali ya. Dan yang pertama tentu saja narasumbernya ada Ibu Hajah Ismi Sutarti Esa. Halo Ibu Ismi, apa kabar? Kabar baik, Kabar selamat baik. siang Mbak Sekar. Sehat ya? Sehat. Iya, kalau Bu Ismi panggil saya Sekar gitu ya. Saya pakainya Titi Sekar. Saya suka panggil Sekar karena itu nama kecil saya, Bu. Oke. Tapi sekarang sudah dewasa, saya panggilnya Titi aja, Bu. Dan beliau adalah anggota DPRD dari fraksi Nasdem ya, Bu ya, Dapil 5, Melati, Gamping, dan juga sebagai anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman, anggota Banggar, Betul. dan juga Wakil Ketua Kaukus Perempuan Parlemen ya, KPP DPRD Kabupaten Sleman. Itu dia. Dan nggak sendiri Bu Ismi, siang hari ini juga akan bersama dengan Ibu Tri Mulia Wijayanti SST, Iya. Bu Lia, Iya, Mbak Titi. dari fraksi Partai Gerindra, Dapil 3 Iya. Sleman ya, Prambanan, kemudian Kalasan, Kalasan dan Ngemplak. Ngemplak. Oke, ini areanya luas-luas semuanya ya. Dan beliau adalah Sekretaris Komisi A, Iya, betul. anggota Bapemperda, dan juga Bendahara Kaukus Perempuan Parlemen. Ya, Jadi betul sekali, semuanya Mbak Titi. KPP ya Bu ya? Iya. Oke. Ya karena semuanya adalah anggota KPP, maka siang hari ini juga yang diobrolin adalah berhubungan dengan perempuan. Karena tema kita kali ini adalah pendidikan politik bagi perempuan untuk pembangunan berkelanjutan. Ke Bu Ismi dulu deh sebagai Wakil Ketua KPP. Perempuan nih Bu, Ya. selalu disorot. Perempuan mendapatkan porsi sekarang di parlemen 30%. Tapi ini belum semuanya terpenuhi, termasuk di DPRD Kabupaten Sleman sendiri belum 30%. Kenapa ini Bu Ismi? Iya Mbak, jadi meskipun kesempatan itu diberikan secara luas kepada kami kaum perempuan, tapi memang tidak semua kaum perempuan itu berani berlaga. Jadi kalau ini dilihat dari keterwakilan perempuan yang bisa berhasil duduk di DPRD, khususnya yang kita bicarakan DPRD Sleman. Jadi untuk melawan incumbent itu memang tidaklah mudah. Ya. Jadi tapi kalau dilihat dari anggota dewan yang baru, Mbak, anggota dewan yang baru dilihat dari pemilu tahun 2019 ke pemilu 2024 itu sebelumnya sudah lebih dari 30% loh. Yeah. Karena anggota dewan yang baru dari laki-laki itu 8. Oke. Kemudian perempuannya 3. Nah, berarti penambahannya berarti perbandingannya kan lebih dari 30% sesungguhnya. Iya, seharusnya Nggih. sesungguhnya ya terlihat, tapi Nggih, secara iya, globalan iya, tidak terlihat seperti iya, itu. iya. Oke. Kalau kita tidak ingin putus asa, pesimis, harus optimis menatap masa ke depan itu ya, jangan mengingat-ingat yang kelihatannya kok gagal. Ini termasuk keberhasilan yang luar biasa. Oke, iya. 3/8. Oke, 3/8 ya. Oke. Dan sebelum melanjutkan, my friend, untuk Anda yang ingin bergabung melalui pertanyaan, boleh langsung saja kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke 0855 285 9070. Setelah Bu Ismi kita ke Bu Lia nih. Kalau Bu Ismi ini sudah termasuk ini ya, sesepuh ya? Kalau di Senior. DPRD Kabupaten Sleman berapa periode? Iya, memang betul-betul sepuh lah. Jadi sudah 5 kali periode ya Bu ya. Iya, Dan kalau ke Bu Lia ini juga bukan pemain baru ternyata ya. Beliau sudah periode kedua ya. Ya. Ini apa yang membuat ketagihan Bu Lia? Kalau dari cerita awalnya ya Mbak Titi, sebenarnya saya itu tidak punya latar belakang di bidang politik sama sekali, tetapi berangkat dari keprihatinan kami, khususnya di wilayah Sleman Timur ya, di Prambanan, Kalasan, dan Ngemplak. Ini ketika setiap kali kita mempunyai usulan kegiatan, itu selalu tidak ada yang mendampingi di kabupaten. Sehingga karena kebetulan dulu suami juga di tahun 2009 sempat menjadi anggota dewan juga di Sleman, kemudian ada dorongan dari masyarakat untuk mendudukkan kembali wakil mereka di Kabupaten Sleman supaya nanti kegiatan-kegiatan maupun anggaran-anggaran secara strategis nantinya bisa diakses melalui
dewan atau wakil yang mereka dudukkan di Kabupaten Sleman. Sehingga Oke. akhirnya sayalah yang diberikan rekomendasi oleh teman-teman atau masyarakat dan didorong oleh masyarakat untuk menjadi keterwakilan perempuan salah satunya dari Sleman Timur, begitu Mbak Oke, Titi. jadi sebenarnya tidak asing ya dunia Iya. perpolitikan di Bu Lia ya. Iya. Melanjutkan estafet suami nih Bu ya. Oke, kalau Bu Ismi sendiri Bu, Iya. kalau perempuan ya mendengar kata politik itu pasti itu nanti pasti hubungannya pasti sama partai, hubungannya nanti pasti sama jabatan. Iya, Padahal iya. sebenarnya politik itu sendiri tidak semenyeramkan itu Bu. Bu Ismi Iya, berpandangan. kalau menurut saya justru sangat tidak menyeramkan, justru membuat kita ya tadi seperti yang Mbak Lia dari satu periode ke periode, sedangkan saya dari satu periode bahkan sampai ke 5 periode. Itu namanya ketagihan, Mbak. Iya. Sehingga seperti layaknya apa yo nyandu gitu loh. Oke. Nggih, jadi politik itu mengasihkan kalau kita dalami semakin dalam semakin asik ketika kita bisa mengalahkan mengalahkan di perhelatan negara itu di pemilu lah taruhlah Oke. begitu itu rasanya Kebanggaannya Bu, Iya. mengalahkan kaum laki-laki Bu. Iya, Oke, iya. iya kayak yang wah aku iso gitu ya Bu ya. Oke, Bu Ismi, apa sih yang dilakukan nih anggota dewannya Iya. untuk bisa memberikan pelajaran, pengertian, wawasan kepada perempuan bahwa ayo kita bisa berpolitik, kita bisa berkompetisi dengan para kaum lelaki ini. Jadi ya kita intensifkan pendidikan politik yang kita usulkan baik itu dari partai politik, kemudian juga dari pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan. Kita beri contoh kepada mereka bahwa politik tidak menakutkan, tapi politik harus kita kalahkan. Oke, politik harus dikalahkan. Bu Lia, apa yang membuat Bu Lia akhirnya politik itu masuk ke dalam hatiku gitu? Kalau saya mungkin beda sama Bu Ismi ya, kalau politik harus dikalahkan. Kalau saya gimana caranya kita berpolitik itu menyenangkan. Oke. Jadi supaya stigma masyarakat bahwa politik itu menyeramkan itu sama sekali nggak ada. Justru kalau mungkin politik itu menyeramkan, mungkin satu periode saya udah ya. Udah ya. Tapi ternyata asik juga ya di politik. Kita punya teman baru, punya pengalaman baru. Saya kira kita membuat politik ini gimana caranya bisa lebih menyenangkan dan bisa diterima oleh masyarakat. Kepuasan tersendiri begitu Mbak Titi. Jadi ketika kita bisa setelah duduk di DPRD kita bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat, rasanya puas. Ternyata saya bisa. Suka dukanya Bu Lia tadi Bu Ismi sudah menyampaikan bahwa bisa mewakili dan sebagainya. Kalau Bu Lia sendiri apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi terkadang kan ada rasa capek juga ya Bu ya? Iya, capeknya tapi capek seneng Oh, capek seneng ya. Biasanya apa yang biasa menguras pikiran? Suka dukanya kayak kalau saya lebih banyak sukanya ya. Jadi kita tentunya sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain itu menjadi satu kepuasan batin kita tersendiri gitu. Mungkin kalau capeknya ya wajar ya, tapi ada rasa puas aja kita bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Oke, bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Dimanfaatin nggak Bu? Enggak sih, enggak ya. Oke, Bu Ismi, kenapa sih banyak perempuan ya yang enggan menduduki jabatan-jabatan strategis ya, termasuk di parlemen walaupun diberikan nih 30% tapi kok nggak usah aja di rumah aja enak deh kayaknya gitu. Jadi begini, karena untuk menduduki kedudukan yang strategis itu memanglah tidak mudah ya. Jadi ya sangat sulit. Jadi itu dibutuhkan semacam support dari keluarga. Sedangkan pada saat ini meskipun sudah mulai terkikis Mbak, budaya patriarki itu masih ada, yang mana kaum pria itu memandang derajatnya lebih tinggi, padahal itu tidak sesungguhnya. Kita kan sudah setara ya, apalagi yang memang mempunyai kompetensi, sehingga ya kalau memang sulit kemudian ada keengganan, ya itulah tantangan yang mestinya harus dihadapi. Jadi bagaimana sesungguhnya dari partai politik sendiri, kemudian juga dari pemerintah sendiri
itu mestinya memberi peluang yang lebih Oke. daripada yang kemarin-kemarin. Iya, iya. Kalau kita berbicara masalah parlemen tentu harus berhubungan dengan partai politik. Untuk pengkaderan sendiri, Bu Lia, yang terjadi di partai politik sendiri itu seperti apa untuk kaum perempuan? Kalau saat ini di partai politik pun juga sama, untuk kepengurusan kita juga harus memenuhi unsur 30% perempuan di situ, karena posisi 30% perempuan ini sebenarnya strategis ya, karena kita mempunyai porsi untuk ikut memberikan andil dalam pembangunan di masyarakat. Jadi mulai dari tingkat bawah itu di kepengurusan, mulai dari PAC maupun di pengurus-pengurus partai itu sudah menerapkan 30% keterwakilan dari perempuan. Oke, kira-kira kenapa harus 30% sih, Bu? Kenapa nggak 40%? 50% gitu, Bu Ismi? 30% saja belum terpenuhi Belum kok. ya, oke. Mestinya harapan saya seiring kemajuan ini juga ke depan harusnya lebih dari 30%. Seiring kita lebih mengintensifkan pendidikan politik, kemudian memberi contoh-contoh kepada masyarakat, kita edukasi bahwa politik tidak menyeramkan tetapi justru sangat menyenangkan. Iya. Nah, ini mudah-mudahan Iya, nanti ke depan bisa menjadi lebih dari 30%. Mungkin ada yang berpendapat bahwa ya iyalah Bu Ismi udah 5 periode bilangnya seneng, tapi gimana kita yang mau memulai nih Bu, bagaimana caranya kita oke deh saya terjun ke situ, apa yang harus dipersiapkan nih Bu? Ya tentu saja mental spiritual yang pertama, kemudian niat dulu, niatnya itu memang mau mengabdi, ya, kemudian ya mengikuti pendidikan, pelatihan, kemudian ada kesempatan dari partai politik juga. Oke, kalau Bu Lia seperti apa nih? Sama sih Mbak Titi, kalau yang pertama itu harus mentalnya harus kuat dulu ya, karena pasti banyaklah suara-suara di luar itu yang harus menguji nyali Karena persaingannya kita. sama laki-laki atau gimana? Ya, salah satunya itu juga. Terus yang keduanya juga kita harus didasari dengan rasa senang dulu. Kalau kita nggak seneng, mau jalan aja udah males ya. Iya, Jadi iya. yang ketiga tadi ya, niatnya itu memang harus kita membantu masyarakat. Kalau memang untuk niatnya memperkaya diri itu, kalau bisa jangan di politik lah, karena bukan tempatnya gitu. Oke, dalam sehari berapa jam waktunya yang digunakan untuk rakyat dan keluarga? Bisa 25 jam ya? 25 jam ya. Karena memang walaupun kantornya di jam 8 sampai jam 4 tapi di luar itu tetap itu, ini ya. iya, Kegiatannya harus apa aja Bu melayani biasanya kalau di luar? Ya biasanya kita ini aja sih, menjaring aspirasi, ketemu sama masyarakat, menampung apa menjadi keluhan mereka, harapannya seperti apa. Sebisa mungkin kita mencoba untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka. Oke, iya. Bu Ismi seperti apa nih? Ini karena sudah banyak pengalamannya sepertinya juga konstituennya makin enak kayaknya curhat sama Bu Ismi. Mungkin karena sudah banyak makan asam garam Iya. Jadi saya itu membagi waktu saya untuk khususnya Jumat, Sabtu, Minggu ketika tidak ada acara yang lain ya, acara partai ataupun bintek-bintek, saya pasti sempatkan untuk ke masyarakat. Mereka sudah tahu jadwal saya Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, itu. Bahkan Minggu itu malah bisa full dari pagi mendampingi senam ibu-ibu, kemudian agak siang ke PKK, kemudian sore lagi. Lah kalau malam itu jadinya memang untuk bapak-bapak. Oh gitu, kalau malam sama bapak-bapak Bu. Rapat RT, rapat RW lah itu merencanakan pembangunan. Iya, memang lebih luas sepertinya kalau masuk ke PKK, ke senam itu perempuan ya. Itu mungkin nilai lebihnya perempuan Bu yang ada di parlemen. Betul. Kayaknya lebih luas ya kalau perempuan masuk di mana aja. Ke ibu-ibu bisa banget, ke bapak-bapak juga nggak masalah gitu, ke remaja juga oke aja gitu. Jadi kayaknya kalau perempuan tuh kenapa harus ada keterwakilan 30% tuh kayaknya lebih luas. Mereka lebih menggunakan hati kayaknya untuk pendekatannya ke masyarakat. Ya bapak-bapak nggak pakai hati Bu? Bukan begitu, cuman perempuan kan rasanya lebih, kemudian perempuan itu kan pandangan pemikiran terhadap kesejahteraan anak dan keluarga itu kan bisa lebih dari bapak-bapak, sehingga
sepertinya loh ya, Mhm, sepertinya. Karena saya juga sudah 5 kali, Iya. itu perempuan kayaknya lebih menarik, Mbak. Iya, lebih menarik ya. Ini bukan mengecilkan yang kaum laki-laki ya, karena tentu saja kaum laki-laki yang ada di parlemen juga memiliki apa namanya keunggulan tersendiri gitu ya. Tapi memang perempuan ini lebih luwes Iya, masuknya. Seperti itu ya Bu iya, Ismi ya. betul. Oke, mungkin yang menjadi apa ya keresahan bagi kaum perempuan ketika masuk ke parlemen, ketika masuk ke dunia politik adalah meninggalkan keluarga atau membagi waktunya dengan keluarga. Kebulia deh, ini 2 periode ini ketika awal sekali masuk ke politik bagaimana memberikan pengertian kepada keluarga bahwa sekarang waktu saya harus terbagi dengan yang lainnya. Kalau saya alhamdulillah ya, karena ini bagian dari dorongan dari keluarga juga, jadi memang mungkin resikonya juga sudah diketahui kalau bahwa ketika saya sudah terjun di bidang politik, apalagi saya duduk di anggota dewan, otomatis hampir separuh hidup saya ini udah jadi bagian dari masyarakat. Oke. Dan alhamdulillah keluarga semuanya juga mendukung dan bisa memahami. Jadi kalau saya sendiri nggak ada masalah untuk membagi waktu saya untuk karir dan keluarga. Oke, nggak ada masalah Bu Ismi juga sebenarnya nggak ada masalah, Oh udah gede-gede ya Bu ya putra-putrinya. sudah tidak membutuhkan saya lagi. Ya masih butuh dong Bu, jangan mengatakan seperti itu karena kalau apa namanya kita bermanfaat pasti itu diawali dari keluarga seperti itu ya. Nah kemudian Bu, apa yang menurut Ibu cara apa yang bisa apa ya memancing nih para perempuan untuk mereka mau mengenal dunia politik? Ya, pertama kali tentu saja mengajak ya, mengajak paling tidak menjadi pengurus partai di tingkat bawah dulu, kemudian diajari macam-macam di sana bisa mendapatkan peluang banyak hal ya. Kadangkala di dalam kepengurusan ketika kita rapat-rapat mereka ada yang membawa produknya, kemudian bisa dijual. Lah itu yang kadangkala bisa menarik mereka untuk berlama-lama di situ, kemudian akhirnya terjun ke dunia politik begitu. Oke, jadi apa sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu iya. ya. Oke, ada strategi khusus nggak Mbak Bulia? Kalau untuk karena perempuan ini kan kita menjaringnya banyak nih. Kalau perempuan bisa masuk tadi dikatakan dari remaja, bisa kemudian dari ibu-ibu, lanjut usia. Ini untuk bisa merangkum semuanya seperti apa? Ya mungkin hampir sama ya sama Bu Ismi. Jadi kita mulai dari pendekatan dulu, pendekatan secara emosional, kemudian dengarkan apa yang menjadi keluhan mereka. Kita mencoba memberikan solusi. Nanti ketika mereka merasa nyaman, saya yakin pasti lama-kelamaan mereka akan tertarik dan mempunyai minat untuk ternyata politik nggak semenyeramkan itu gitu. Iya. Tapi ada kabar-kabar Bu, kalau mau jadi anggota dewan itu modalnya banyak Bu. Relatif kalau itu. Kalau itu Itu kan relatif, Mbak. apalagi Iya. dalam perekonomian yang seperti ini Bu, biasanya orang langsung mendingan gak usah gitu loh. Ya, karena bagaimanapun juga ketika kita memang sudah niat ya. Tadi kan sudah diawali Iya. niatnya kita siapkan mental kita. Kemudian sudah niat, ya segala sesuatunya kan pasti memakai biaya atau enggak. Kita ketemu orang, misalnya kita undang ke rumah, paling tidak kita Mosok juga ya nggak menyuguhi disuguh ya Bu ya. itu juga biaya ya toh. Tapi kalau untuk misalnya pemenangan itu relatif. Iya. Jangan takut Iya, akan hal itu. maju aja dulu Oh gitu ya iya, Bu ya. harus Oke, dicoba. harus dicoba. Oke, kita ke Bulia lagi nih Bu. Tadi sempat mengatakan bahwa banyak nih curhatannya. Biasanya curhatan yang paling banyak disampaikan oleh ibu-ibu nih apa? Yes, kalau latar belakang ibu-ibu yang sering saya temui kan latar belakangnya dia ibu rumah tangga ya. Biasanya yang dikeluhkan itu masalah ekonomi. Jadi kalau dengan kebijakan yang kita miliki, biasanya saya memberikan solusi ke mereka itu untuk memberikan kegiatan dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka sehingga ketika yang awalnya mereka tidak tahu apa-apa, terus kita berikan keterampilan, harapannya dari keterampilan itu mereka bisa memanfaatkannya dan bisa untuk kegiatan yang menambah pendapatan untuk keluarga mereka. Harapannya seperti itu. Misalnya seperti apa Bu? Ada pelatihan boga, kemudian ada pelatihan digital marketing, ada pelatihan-pelatihan yang lainnya yang bisa diakses oleh
masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga. Oke, jadi ibarat kata juga memberikan mereka kegiatan Iya, untuk betul. mengasah Keterampilan. keterampilan mereka. Mungkin juga ada ibu-ibu yang nggak mau move on dari rumah ya Bu ya. Saya masih punya anak kecil nih, kalau saya keluar dari rumah nanti rumah apa kabarnya? Mungkin itu juga kegalauan ibu-ibu ya. Oke. Nanti kita bahas lagi Bu Ismi dan juga Bu Lia ya untuk podcast siang kali ini, karena kita harus mengumandangkan azan sholat zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa langsung mengirimkan pertanyaan via WhatsApp ke 0855 285 9070. Podcast Dialog Dewan akan segera kembali. Baik, Anda masih menyimak podcast Dialog Dewan yang disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTY FM Diari dan juga direlay oleh Radio Konco Tani AM. Dan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp untuk pertanyaan-pertanyaan, nama dan alamat langsung kirimkan ke 0855 285 9070. Masih bersama dengan Ibu Ismi dan Ibu Lia ya. Aku kalau ke Bu Lia pengennya manggilnya kok Mbak ya, dari tadi aku udah mau. Boleh ya. Aku tadi udah panggil Mbak. Aduh, ini nanti aku pasti. Boleh sekali. Kayak gitu ya. Ibu Ismi sebagai Wakil Ketua Kaukus Perempuan Parlemen ya, karena kita masih membahas mengenai pendidikan politik bagi perempuan untuk pembangunan berkelanjutan, dan juga Mbak Lia. Nah, ini dia. Mbak Lia adalah bendahara ya. Oke deh. Ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah masuk ke nomor WhatsApp kita. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ini dari Intan yang ada di Sleman. Kalau partisipasi perempuan dianggap penting, kenapa prakteknya masih banyak kebijakan yang belum sensitif ke perempuan? Misalnya soal perlindungan perempuan di fasilitas umum, ruang laktasi yang memadai, dan juga kenyamanan belanja di pasar. Mau nggak Bu Ismi dulu atau Mbak Lia? Boleh. Boleh. Sesungguhnya itu sudah ada aturan-aturan itu, bahkan di dalam Perda sudah ada. Hanya saja memang belum tersosialisasi dengan baik, sehingga masyarakat itu belum banyak yang tahu. Kemudian kendalanya juga ketika kita sosialisasi, kemudian kita mengundang kaum perempuan itu banyak yang tidak sempat datang. Tidak sempat Sibuk atau ya, Bu, ya? tidak mau. Nah, itu yang kita pengen tahu. Sesungguhnya kalau dari sisi perempuan sendiri mau aktif ya, itu juga tidak akan ketinggalan informasi, Mbak, sebetulnya. Oke, dari sisi perempuan harus aktif. Mbak Lia, monggo. Iya, kalau tadi ya secara aturan memang sudah ada, bahkan di tingkat paling bawah itu sudah ada Satgas Perempuan dan Anak. Jadi ketika ada permasalahan kekerasan terhadap perempuan, kemudian kayak apa ya, perempuan dan anak, itu sudah ada Satgas yang siap untuk menerima keluhan dari mereka dan untuk menindaklanjuti. Itu udah ada di tingkat kelurahan. Kemudian secara aturan Perda juga ada, mungkin belum tersampaikan secara baik. Dan di tempat umum, fasilitas umum saya kira sudah banyak yang sudah responsif terhadap perempuan ya. Ada tempat laktasi, tempat bermain anak, itu sudah ada. Menarik kita berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini biasanya banyak nih kaum perempuan yang mereka menjadi korban, dan itu ibarat kata berkelanjutan. Karena mereka tidak berani untuk speak up. Apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mendapatkan hal-hal seperti itu? Ya harus berani, harus punya keberanian tersendiri untuk mengungkap. Karena kalau kita diam aja dan kita tidak berani menyampaikan, itu akan terjadi terus-menerus dan dianggap hal yang biasa bagi kaum laki-laki. Jadi mau tidak mau kita harus mempunyai keberanian untuk mengungkap itu gitu. Oke. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Sukma yang ada di Palagan. Bagaimana sinergi antara DPRD, kemudian organisasi perempuan dan masyarakat bisa diperkuat untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan? Bu Ismi. Jadi kami yang tergabung di dalam Kaukus Perempuan Parlemen ya, itu juga memang mengadakan semacam kerjasama dengan dinas-dinas terkait ya, untuk mensosialisasikan hak-hak perempuan, kemudian juga bagaimana peran serta perempuan ini di dalam perencanaan pembangunan ya. Kami ketika kita mengadakan reses itu, saya pasti meminta kepada
eh, masyarakat setempat Ya. untuk mengundang perempuan yang signifikan jumlahnya, sehingga keterlibatan mereka di dalam perencanaan pembangunan itu sendiri juga akan lebih baik tentunya. Oke, iya, oke. Kalau dari Mbak Lia sendiri ingin menambahkan tentang sinergi. Ya, kalau untuk saya sendiri tentunya juga tadi ya kita lebih ke datang ke kelompok-kelompok perempuan, entah itu KWT maupun PKK. Nanti pasti ketika kita duduk di situ akan ada keluhan-keluhan dari ibu-ibu nih yang butuh dicarikan solusi. Nah, itu yang akan kita tampung, yang akan kita gunakan sebagai dasar mengusulkan kegiatan untuk mereka. Oke, iya. Tadi sempat ketika kita off, Bu Ismi dan juga Mbak Lia bilang bahwa bahwa kita tuh selalu ready buat Iya. harus gitu ya, walaupun capek nggak masalah ya Bu ya. Pernah nggak sih Bu lagi penat banget, lagi aduh udah capek banget nih, lagi pikiran banyak banget, tiba-tiba konstituen datang nih ke rumah dan saya nggak mau tahu Bu, pokoknya saya harus dapat solusi gitu. Ada pengalaman seperti itu Bu? Wah, Sering. yo, bisa dibilang itulah sangat-sangat sering ya. Bahkan saya pernah suatu ketika sakit yang saya itu tidak bisa berangkat kerja. Saya harus di rumah. Itu pun tetap harus menerima WA, telepon dan yang lainnya untuk mencarikan solusi. Misalnya seperti ini. Aduh Ibu, saya baru saja suami saya kena PHK, anak saya 4, ini tidak bisa membayar sekolah, bla bla bla. Ya, kita harus dengan segera bagaimana bisa mencarikan solusi. Syukur-syukur kalau yang bersangkutan itu mempunyai kartu keluarga miskin, Oke. itu akan dapat dengan mudah kita carikan. Jika tidak lah, itu yang menjadi masalah. Walaupun puyeng tetap aja ya Bu ya, harus puter ya. Ya, semaksimal mungkin kita usahakan. Iya. Sepanjang itu sesuai dengan aturan, ada aturannya, kita mestinya mampu sebagai wakil masyarakat. Kecuali kalau itu memang tidak ada aturannya. Misalnya ya Mbak, orang datang terus minta untuk dibantu nyaur utang. Nah, itu saya yang tidak bisa. Saya menyerah kalau itu. Mbak Lia ada pengalaman serupa Sama tuh sih, hampir nyaur sama utang sih Mbak ya. Titi, karena kultur masyarakat di kita tuh rata-rata hampir sama Iya. Karena ada yang datang ke rumah nangis-nangis, dia udah ditagih utang, anaknya belum bayar sekolah, tapi sebisa mungkin kita punya kebijakan ya kita carikan solusi yang terbaik sesuai dengan aturan yang ada. Kecuali kalau bayar utang, kayaknya kalau saya sendiri ada utang juga, masa saya juga harus ngangsurin dia. Iya. Karena nasibnya sama sebenarnya, cuman kelihatan apa enggak gitu. Ya Rasanya pengen rata-rata ikutan sama nangis ya? Iya. Kita mau ngeluh ke siapa nih? Iya. Tapi ada kok Mbak, ada. Iya. Setiap Ada, saat iya. itu ada yang Pasti seperti ada. itu. Iya, oke. Lebih ke ini sih, biasanya nggak bisa bayar sekolah atau kebetulan sakit tapi nggak punya jaminan kesehatan, nanti kita bantu advokasi ke dinas Kebutuhan-kebutuhan dasar ya. Iya. Memang itu Iya. apa ya kita bisa mengapi ya manusiawi gitu ya. Dan memang harus siap ya untuk keluhan seperti itu. Iya, harus Oke. siap. Pernah dalam Bagian kondisi dari soluser ini. Pernah nggak lagi dalam kondisi aduh saya nggak punya jalan keluar nih, lagi mentok nih, apa yang biasanya dilakukan Mbak Lia? Apa ya Mbak ya? Ya sebisa mungkin lah, kalau misalnya ya kita tanya ke temen ataupun yang rekan yang lebih senior ya, pasti ada permasalahan, nggak mungkin nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Pasti ada permasalahan-permasalahan, selama itu masih di dalam aturan yang bisa dijalankan, ya itu yang kita tempuh. Oke, iya. Pasti ada solusinya lah. Nggak Pasti ada mungkin nggak solusinya ya. solusinya. Bu Ismi pernah mengerahkan berapa banyak Bu instansi mungkin ya ketika membantu satu orang nih, karena kan kalau misalnya sebagai anggota parlemen dalam membantu tidak bisa dong langsung yang begitu selesai, kita harus meminta bantuan pihak-pihak lain. Minimal berapa instansi yang harus Ibu calling nih, ada konstituen yang membutuhkan bantuan? Iya, paling ada 2-3 ya Mbak ya. Misalnya seseorang mempunyai rumah yang rusak, sudah dikategorikan tidak layak huni. Sedangkan dia tidak mempunyai
kartu keluarga miskin. Nah, itu kan akan sulit untuk Oke, dibantu. iya, Sehingga iya, iya. saya perlu untuk menghubungi kalurahan untuk memintakan surat keterangan tidak mampu. Nah, itu sudah 2 instansi Iya, ya iya. selain PU. Iya, iya, Kemudian betul. kita lari lagi ke Dinsos untuk nantinya ini bisa dimasukkan. Ini berarti terlewatkan karena sesungguhnya masyarakat ini betul-betul tidak mampu. Tapi kenapa dia terlewatkan tidak mendapatkan kartu keluarga miskin? Nah, itu sudah ada 3. Iya, 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 iya. Berarti bisa ya curhatnya ke apa namanya, ke anggota dewannya, kalau Bu saya ini masuk di keluarga miskin nih, tapi saya nggak dapat bantuan nih. Bisa. Bisa ya. Apa syaratnya yang harus mereka ini biasanya? Aduh, kebulian nih syaratnya harus banyak nih, Oh, enggak rempong sih. nih kayak gitu. Tapi memang itu bagian ya Bu ya. Iya, tapi ketika mereka mengajukan bantuan ke kita pun juga harus sesuai dengan prosedur, Mbak. Harus ada. Jadi bukan mentang-mentang, ini dibantu sama anggota dewan terus tidak sesuai aturan atau langsung ke dinas gitu nggak bisa. Tetap harus ada prosedur administratif yang harus dipenuhi dari si pemohon bantuan ini. Jadi sesuai aja dengan aturan yang ada. Oke, memang harus disesuaikan dengan aturan yang ada. Jadi kalau Iya. misalnya apa namanya ibu-ibu dewan ini ya meminta persyaratan yang memang harus dipenuhi, itu memang karena sesuai dengan aturan Iya, betul. yang berlaku ya. Jangan Iya. aduh Kita nggak Wismi mau ribet banget melanggar nih, harus juga, ya iya. cari surat ke kelurahan, ke RT RW, memang Iya, harus seperti ini itu. misalnya ya Mbak, kesulitan bayar sekolah. Iya. Ya, di Kabupaten Sleman kan ada JPS pendidikan. Nah, itu disyaratkan setelah mengisi form, kemudian dimintakan untuk meminta nomor WA sekolahan, kemudian meminta nomor rekening sekolahan. Lah, ini kadang-kala masyarakat itu WA ngopo. Iya, Kemudian nomor rekening ya mbok rekeningku, padahal Iya, itu kan iya, ada iya. maksudnya. Betul. WA untuk konfirmasi. Kan sekarang itu lebih cepat dengan peralatan yang seperti itu ya, Iya. digital. Kemudian untuk nomor rekening ya memang bantuan dari pemerintah itu langsung ke rekening sekolahan. Karena ya untuk keamanan saja biar tidak dipotong-potong untuk keperluan yang lain, begitu Mbak. Tidak Jadi disalahgunakan dan diterima sesuai manfaat. jadi tujuan dari pemerintah membantu masyarakat itu betul-betul tepat sasaran, begitu. Oke, oke. Baik, kita break dulu ibu-ibu, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita di segmen yang ketiga. Masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan. Yang pasti untuk Anda yang masih ingin bergabung di podcast Dialog Dewan siang kali ini, bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ke 0855 285 9070. Podcast Dialog Dewan akan segera kembali. Balik kembali lagi di podcast Dialog Dewan bersama saya Titi yang disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTY Alfa Madari dan juga direlay oleh Radio Konco Tani AM. Siang hari ini masih bersama dengan Hajah Ismi Sutarti SH dan juga Tri Mulia Wijayanti SST. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Sleman yang memenuhi hampir ya Bu 30% 30% ya di DPRD Kabupaten Sleman, dan beliau berdua ini berharap ini nanti di periode yang akan datang akan terpenuhi ya. Ya. Lebih ya Bu. Lebih. Ya. Semoga lebih. Semoga bisa lebih Bisa, ya harapannya ya. Berarti bisa ini lebih. tugasnya Bu Ismi dan juga Mbak Lia nih buat Iya, menggeret ya. Ini tantangan bagi kaukus perempuan Iya, parlemen. Oke, tantangan bagi kaukus. Oh ya, saya pengen tanya nih Bu sebenarnya ya. Apa sih sebenarnya fungsi dari kaukus perempuan parlemen? Iya, fungsinya di mana kita berhimpun ya toh untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi lagi untuk menggerakkan perempuan di wilayah kita agar tadi tidak hanya di parlemen tapi kesetaraan gender 30% itu terwujud di masyarakat. Nah, gitu. Oke, berarti perempuan-perempuan juga harus mengisi jabatan-jabatan di masyarakat Iya ya, dong. Mbak Lia ya. Iya, Ketua RT harus. perempuan, wakilnya perempuan. Sekarang banyak bupati perempuan, Nah, Mbak. itu dia banyak kepala daerah juga perempuan ya. Betul. Oke, dan biasanya menonjol nih apa sepak terjangnya mereka-mereka kaum perempuan ini ya. Oke, karena mereka mendobrak dominasi. Saya bilangnya dominasi ya, karena Iya. ya dari dulu kan memang
kaum laki-laki ini Mendominasi. iya mendominasi. Ya, saya suka Karepe Mbak, iya. karepe iki mendominasi ning kadang-kala ora tercapai. Waduh, bismillah ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan yang dari Nagita yang ada di Melati nih ya. Bagaimana DPRD Sleman berperan dalam membangun kesadaran serta pendidikan politik di masyarakat nih agar nilai-nilai kesetaraan gender ini bisa terwujud ya, nggak cuma di parlemen tapi juga di kehidupan sehari-hari. Coba lihat dulu, monggo silakan. Ya, kembali ya, kalau untuk kesetaraan gender, kembali kalau saya pribadi dari dukungan keluarga dulu. Ya. Kalau keluarga ini sudah mendukung, lingkungan juga mensupport, tentunya kesetaraan gender ini bisa terwujud di masyarakat. Jadi apa sih kesetaraan gender ya? Sebenarnya kita sebagai perempuan mempunyai hak yang sama untuk melaksanakan kegiatan sama seperti kaum laki-laki. Dan kita juga pengen didengarkan nih suaranya dalam pembangunan di wilayah. Nah ini kalau berangkat dari dukungan keluarga, saya kira kesetaraan gender ini nggak ada masalah. Dukungan keluarga sangat penting ya Bu Ismi. Kalau menurut saya iya, setelah ada dukungan dari keluarga, mestinya dari si perempuan itu sendiri ya meningkatkan kemampuannya ya, sehingga dia bisa berkompetensi di bidangnya, kemudian bisa ikut berkompetisi. Nah, Oke, begitu. tetap kompetisi ini selalu dimasukkan di dalamnya. Ya memangnya seperti itu, Iya, Mbak. memang kompetisinya yang sehat gitu Iya, ya. Apa namanya sebuah pembangunan itu kan perlu Iya, ya. kompetisi yang sehat tentu saja, bukan kompetisi yang apa watone iso Senggol ngelek-elek. kanan Iya, kiri, nggak ya. boleh, itu nggak boleh, tentu saja nggak boleh, itu tidak beradab Iya, namanya. iya. Kompetisinya nanti akan menghasilkan kerjasama ya gitu, tujuannya juga akan satu sih, membangun Iya, masyarakat ya, betul. terutama di Kabupaten Sleman Iya, seperti itu. betul. Oke, kemudian kembali ya deh, bagaimana sih caranya kita menyikapi ya ketika ada yang namanya diskriminasi gender yang terjadi terutama di wilayah Sleman ini. Kita kaum perempuan nih. Ya kalau bisa jangan sampai ya Mbak ya, ini jadi satu keprihatinan dan tugas kita juga untuk memberikan pemahaman ke perempuan bahwa kita juga punya hak yang sama nih. Iya. Jangan terlalu diskriminatif karena perempuan ini juga mempunyai peran yang penting juga untuk pembangunan. Jadi ya kita jalan sama-sama lah, seiring seirama supaya apa yang menjadi tujuan itu bisa tercapai. Sepenting apa perempuan berperan dalam pembangunan yang ada di masyarakat? Ya tadi ya, kalau perempuan tuh lebih luas, kemudian pendekatannya juga, emosionalnya juga lebih dalam. Jadi peran perempuan ini penting ya, karena tentunya ada suara-suara perempuan ini yang bisa didengarkan, bisa disalurkan untuk kepentingan pembangunan di wilayah. Oke, seperti itu. Jadi memang suara perempuan penting, Bu Ismi. Penting. Kalau nggak penting nggak mungkin 5 periode ya Bu ya. Betul. Sepenting apa, Bu Ismi? Sepenting apa ya, begini Mbak, di dalam setiap pembahasan perencanaan pembangunan ya, baik fisik maupun non fisik, itu ketika melibatkan perempuan itu memang akan Mbak, semakin semakin komprehensif, merata, kemudian juga hak-hak mereka, terus kesejahteraan itu akan lebih terjamin. Iya. Jadi ketika tadi ada pertanyaan untuk mengingis diskriminasi, itu tentu saja dari kami anggota DPR itu mestinya adanya penguatan regulasi, Mbak. Iya. Ya, sehingga bagaimana ini nanti untuk tahun-tahun ke depan itu kita menggali informasi ke masyarakat, kira-kira regulasi yang seperti apa yang memang bisa mengikis diskriminasi gender. Oke, ada ide Mbak Lia tadi Bu Ismi menyampaikan itu tadi yang bisa mengikis diskriminasi gender, regulasinya biasanya karena akan Dari ada regulasi dulu, peraturan-peraturan, ya. ya, nggih. Kemudian baru mungkin pelatihan-pelatihan, Oke. ya, untuk semakin perempuan bisa eksis, karena dengan meningkatkan kemampuan, otomatis eksistensi kita diperhitungkan. Oke, iya, baik. 2 menit terakhir nih, apa yang bisa menjadi harapan nih buat Mbak Lia nih mengenai keterwakilan ya, khususnya keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya DPRD Kabupaten Sleman ke depan nih. Ya, kalau untuk saya sendiri ya,
Saya sangat mendorong Mhm. dan berharap kaum perempuan ini mau belajar dan mencari tahu apa itu pentingnya politik bagi perempuan, khususnya untuk pembangunan di masyarakat, sehingga nantinya mereka mempunyai daya tarik sendiri nih. Ternyata politik itu menyenangkan, ternyata politik itu memberikan dampak yang sangat besar untuk masyarakat, apalagi untuk pembangunan, sehingga nantinya ketika pemahaman ini kita sampaikan ke perempuan-perempuan atau perempuan di masyarakat di Sleman ini, mereka bisa tertarik untuk ikut dan berperan dan terjun langsung di politik, dan harapannya nanti untuk tahun 2029 atau di pemilu berikutnya kita bisa mencapai keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sleman untuk 30%. Iya, iya. Dan infonya di DPRD Kabupaten Sleman ini keterisian ya. Ya, paling Perempuan itu banyak. paling banyak ya Iya. di DIY ya. SDIY. SDIY, oke. Alhamdulillah, berarti bisa semoga saja bertambah lagi ya. Bu Ismi, apa yang menjadi harapan Ibu ke depan nih tentang perempuan dan juga parlemen? Dengan penguatan regulasi tadi sudah saya sampaikan, Ya. kemudian dengan meningkatnya pelatihan-pelatihan, itu mudah-mudahan saja keberanian perempuan untuk berlaga Ya. akan semakin besar, sehingga keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sleman terutama bisa tidak hanya 30% tetapi lebih dari 30%, Oke. karena membutuhkan keberanian, kekuatan mental dan juga kemampuan. Ya, itu dia ya. Kalau misalnya Anda tertarik untuk memperkuat itu tadi ya, mental, kemudian keberanian, bisa langsung privat nanti ya ke Bu Ismi dan juga Mbak Lia, langsung saja datang ke gedung DPRD ya Bu ya. Wah, untuk ini bertemu. diantemi, Mbak. Waduh, diantemi. Waduh, saya nggak ikut-ikut kali gitu ya Bu Ismi ya. Diantemi nganggo kata-kata Oke. saya. Diantemi pakai kata-kata dan juga saja tentu saja ilmu seperti itu ya. Terima kasih Haja Ismi Sutartiasa Ya, untuk terima dialog kasih kita di juga. siang kali ini, Selamat dan Ibu siang. Tri Mulia Wijayanti SST Iya, Mbak ya Titi. untuk obrolan kita yang menarik. Semoga saja nanti ini memberikan inspirasi untuk kaum perempuan yang ada di Sleman untuk ayo kita juga bisa berpolitik. Dan demikian podcast Dialog Dewan siang kali ini dari 90.7 Utaya Famadari. Titi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Sudah. Tadi aku dikirimi rekamannya ya. Mau Nunggu di YouTube aja Bu. rasa aku selaku pengen krungu kok yo.